Kami ingin mengerti firman Tuhan supaya lebih dekat, makin lama makin diberkati Tuhan. Inilah kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Haleluya. Belum mulai utayakan tuh. Jadi hari ini tema adalah berkat. Berkat dari kesengsaraan. Coba saudara konsentrasi kepada saya. Ada orang tanya, orang Kristen kenapa nggak ada yang kaya? Orang Kristen kenapa selalu ada menderita kehidupannya dia? Kenapa orang Kristen selalu miskin? Ini bukan hanya seorang tanya kepada Tuhan, tetapi Nabi Habakuk juga pernah tanya, Tuhan, dunia ini nggak adil. Kenapa saya lihat banyak orang jahat menjadi kaya? Orang jujur mendekati kepada Tuhan, mengikuti Yesus Tuhan, kau menjadi miskin. Yesus jawab melalui firman Tuhan di Habakuk. Ada yang tahu yang Yesus menjawab, Tuhan menjawab kepada Nabi Habakuk? Ada yang tanya? Di belakang masih berobrol. Kalau ngomong terus suruh maju di depan, ya, jangan bicara antara kiri kanan. Saya barusan tanya apa itu? Etika yang baik, coba berdiri. Kalau etika yang baik, berdiri. Yang banyak bicara, ya. Tadi saya bicara apa? Bukan begitu. Ya, justru itu jangan konsentrasi kepada temannya, konsentrasi kepada saya. Ya. Nabi Habakuk juga tanya, kenapa dunia ini enggak adil? Banyakkan orang yang jahat yang jadi kaya, orang yang benar-benar orang benar menjadi miskin. Ini kenapa terjadi kayak begini? Tuhan jawab kepada dia. Karena ini Lumas pasal 1 ayat 17 di situ. Orang percaya hidup oleh, sekali lagi, orang percaya hidup oleh iman. Ya. Itu bukan hanya dia jawaban seperti itu. Saudara pasti pernah mendengar yang Calvin, ya. Saudara pernah, Martin Luther juga pernah dengar Martin Luther? Martin Luther waktu ada gerejanya tidak ada, hanya Katolik. Jadi dia pandangan dia melihat Katolik itu nggak benar. Justru itu dia berubah total. Itu dia membawa satu ayat yang tadi, yang apa yang perkataan dari Habakuk. Orang percaya hidup oleh hanya ini. Oleh karena itu saudara, bagaimana orang yang percaya selalu ada di dalam penderitaan? Kenapa orang percaya selalu ada masalah? Kenapa orang percaya selalu ada hidupnya sangat bergoncang-goncang? Hari ini saudara akan belajar. Tetapi perkataannya sangat sulit kalau saudara tidak konsentrasi kepada saya.
Saya singkat, saya akan bicara. Saudara tetap konsentrasi. Coba ayat Kisah Pasal Rasul pasal 23 ayat 11. Satu suara, 1, 2, 3. Pada haleluya Tuhan akan berdiri di sisinya dan kata-kata yang berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di rumah. Maksudnya saudara begini, dia di mana saja dia pergi selalu ada penderitaannya. Akhirnya dia tiba di Yerusalem. Yerusalem juga hampir kena mati. Banyak orang menempel batu kepada dia. Kesengsaraan atau penderitaannya luar biasa. Tapi tujuannya satu, untuk bersaksi Yesus Kristus. Ya, pandangan kita coba bisa memikirkan bagaimana kok Yesus memberitakan Injil harus kita menderita. Tanpa menderita apa yang terjadi? Lebih bagus kalau kita langsung terjadi mujizat. Ya, kalau bisa yang lebih enak. Banyak orang bisa mulai percaya kalau mujizat terjadi di mana saja. Di dalam di tempat yang Islam langsung terjadi mujizat, banyak orang bisa percaya. Kenapa kita orang yang percaya selalu ada menderita? Itu yang saudara matanya harus terbuka baru bisa mengerti. Nah, di sini Yerusalem, tetapi bukan hanya Yerusalem. Kamu akan pergi ke Roma, akan bersaksi seperti Yerusalem. Ya, ini kenapa terjadi? Di mana perjalanan Paulus ada yang masalah, ada yang penderitaannya selalu hampir mati, hampir kena masalah usir lagi. Saya balik, bagaimana kita sendiri? Kalau setelah saudara wisuda pergi kemana saja, tidak ada yang kelihatannya sangat bahagia saudara. Di situ juga, di mana saja saudara pergi di situ, pasti ada seperti Paulus, ada yang menderita. Penderitaannya akan muncul di situ. Nah, bagaimana cari solusi? Kenapa hendak atau kenapa artinya seperti apa itu? Kalau saudara hari ini belajar lebih baik. Amin saudara. Amin. Ya, coba di sini penderitaan Paulus di mana dia pergi. Wah. Ya, kenapa seperti alasan apa dia selalu menderita dalam penginjilan? Ya, mujizat terjadi, tetapi wah, dia di mana saja pergi, dia hampir, maksudnya musuh dia hampir kena mati, hukum mati. Jadi ini perjalanannya, tujuannya Roma bukan hanya sebenarnya bersaksi, tetapi sebenarnya ini akhirnya di Roma mati dia juga saudara. Apa artinya ini? Coba mulai dari sini, coba saudara sedikit konsentrasi. Ya, Wahyu pasal 7, 14 sangat penting. Coba membaca satu suara, 1, 2, 3. Maka kataku, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuangnya putih di dalam darah anak domba. Ya. Buangnya orang keluar dari kesusahannya. Ya, buangnya orang keluar dari kesusahan dari yang besar. Mereka telah mencuci jubah. Ya, bahasa rohani atau bahasa yang lain, mereka benar-benar setelah bertobat. Nah, kalau benar-benar setelah bertobat, mereka keluar dari kesusahan. Bahasa yang lain penderitaan, bahasa yang lain kesiksaan, bahasa yang lain kesengsaraan. Berarti kalau Wahyu pasal 7:14 seperti ini, coba saudara.
kejadian sampai Wahyu, kejadian skenario. Kalau setelah berbuat dosa, setelah itu Tuhan ada bencana. Bagaimana caranya itu bisa diselamatkan? Jadi saudara suka atau nggak suka, ini udah skenario, kesimpulannya seperti itu. Ya, kalau saudara membaca pasal 14 ayat, pasal 7 ayat 9, coba ada yang membawa Alkitab, ayat 9 coba baca. Dari perjanjian baru nggak ketemu, perjanjian lama nggak ketemu. Wahyu pasal 7 ayat 9, suara yang besar satu orang. Ayat 9? Ya. Kemudian daripada itu Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sesuatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan. Ya, saya menjelaskan sedikit ya. Jadi buahnya orang pada kumpul tidak bisa terhitung karena terlalu banyak. Itu yang terlalu banyak dari mana? Segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta. Coba ini bahasa saudara sering mendengar di mana saudara? Kalau perhatian kejadian pasal 12 yang muncul, all the nation, saya bilang sering bilang all the nation, semua kaum. Nah ini kejadiannya, ini banyak orang kaum akan bumi dan bahasa ini pada kumpul di Wahyu di sini. Nah, berarti saudara dan saya ada di mana? Berarti kejadian antara Wahyu kita masih berdiri. Coba kalau saudara walaupun belum paham, amin dulu coba. Ya, maksudnya kejadian antara Wahyu, skenario ya. Tuhan sudah menciptakan skenario. Saya pakai bahasa Indonesia. Skenario-nya sudah ada seperti Wahyu terapnya. Banyak orang pada kumpul, tetapi terlalu banyak tidak bisa terhitung. Dari mana semua? Dari segala bangsa dan kaum. Ya pokoknya segala orang. Ya kalau bahasanya orang yang hitam, yang putih, yang pokoknya dari Afrika, dari Korea, dari Inggris, semua pada kumpul satu tempat, tetapi tidak bisa terhitung karena terlalu banyak. Nah itu setelah saudara menginjil kepada mereka, setelah mereka datang gereja, akhirnya diselamat, seperti orangnya seperti kumpul seperti saudara dan saya. Kalau masih belum, Yesus datang kedua kali, akhirnya seperti itu. Ya saudara, 3 orang kayaknya paham, tetapi yang lainnya belum paham. Ya, pokoknya skenario kejadian karena setelah berbuat dosa, Tuhan rencananya ini bagaimana bangsa dunia ini semua diselamatkan. Akhirnya pasal 7 ayat 9 pada kumpul. Ayat 10 coba satu lagi yang sekalian yang tadi. Oh iya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, selamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak. Nah, banyak orang yang banyak pada kumpul, mereka suara nyaring, apa yang katakan? Wah, keselamatan bagi Allah, akhirnya anak domba. Berarti keselamatan, maksudnya keselamatan itu masuk ke surga hanya Yesus Kristus saja. Amin saudara. Ayat 11. Lanjut lagi ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. 13. Oke, 13.
Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Nah, ini orang tua-tua menanyakan kepada dia, ini orang dari mana? Kebanyakan orang pada kumpul sampai tidak bisa terhitung, ini orangnya dari mana? Mereka pada datang setelah tadi saudara baca, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan. Jadi mereka benar-benar telah bertobat, setelah itu menderita, penderitaan yang luar biasa, akhirnya mereka masuk ke surga. Berarti saudara bisa tangkap, oh berarti masuk surga, akhirnya sinarionya pasti saudara dan saya juga akan pasti di dalam penderitaannya akan muncul. Sampai di sini paham saudara? Mari amin gitu loh, yang pakai kacamata. Ayo lihat saya, ya. Coba lihat ya, bagaimana menerima berkat dari kesengsaraan. Lah, bagaimana bisa saudara? Ini orang tidak ada membuka mata rohani, itu nggak mengerti. Bagaimana bisa menerima berkat dari kesengsaraan? Wah, itu nggak mungkin. Di sini ada nasihatnya saudara. Kalau saudara benar-benar mengerti, masa depan pasti lancar. Kalau ini nggak mengerti, banyak saatnya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya seperti hidup seperti itu? Banyak orang di dalam penderitaan walaupun percaya Tuhan. Bukan satu tempat di Korea juga banyak orang sedang menderita, tapi bagaimana bisa menurut mereka mengaku saya ada di sini di dalam berkat. Coba kita bagaimana bisa berkat saudara? Coba dari sini Roma pasal 5 ayat 1 sampai 4 itu sangat jelas. Saya cepat-cepat saya lewat. Pasal 1, ini bagaimana bisa berkat? Pertama, kalau benar-benar walaupun di dalam penderitaan, kalau saudara benar-benar percaya, ini adalah satu alasan dalam damai sejahtera. Coba ikut saya, damai sejahtera. Ayat 2-nya, coba terakhirnya untuk memuliakan kepada Tuhan. 1, 2, 3, untuk ayat 3 saya membaca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. 1, 2, 3, ketekunan. Yang pertama untuk damai sejahtera. Kedua, ketiga, untuk apa? Ayat 4, pengharapan. 1, 2, 3. Ini orang nggak percaya, nggak mengerti. Loh, bagaimana bisa damai? Bagaimana untuk memuliakan kepada? Bagaimana untuk tekun? Bagaimana untuk pengharapan? Tadi saya bicara pertama, orang percaya hidup oleh iman. Walaupun orangnya orang jahat menjadi kaya, walaupun orang-orang hidupnya nggak jelas menjadi kaya pun juga, itu tujuannya mereka semua masuk ke neraka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah berkat. Nah, ada keduanya. Coba Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9, hanya mengandalkan Yesus. Karena tidak ada penderitaannya, takutnya orang-orang kaya banyak melihat sesuatu yang nggak jelas. Setuju saudara? Coba, banyak orang yang kaya, banyak tidak, maksudnya banyak ada selalu mencukupkan, dia selalu melihat kiri dan kanan.
menimpa kiri dan kanan. Supaya kenapa memberi penderitaan? Supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Itu namanya bahasa yang lain, mengandalkan Yesus. Coba ayat 9 coba baca. Bahkan ayat 9 coba saudara baca. Kira-kira ada yang mulai ngantuk. Bahkan 1, 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukum mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bahasa yang lain kita adalah mengandalkan Yesus. Ada saudara? Coba lihat. Untuk apa? Untuk apa? Coba Mazmur pasal 15. Berserulah 1, 2, 3. Berserulah kesesakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melukiskan dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Itu tujuannya kalau saudara di dalam penderitaan, tujuannya berserulah kepada Tuhan. Saya akan mendengar, saya akan lakukan apa yang keinginan saudara. Oleh karena itu kita yang di dalam penderitaan, misalnya termasuk ekonomi, termasuk segala yang di dalam penderitaan itu, apa yang harus dilakukan saudara? Harus berserulah. Ikut saya, 1, 2, 3. Berserulah. Coba, satu lagi, Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan itu 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kami. Ini bahasa yang lain, menghibur mereka. Itu namanya menghibur mereka oleh Roh Kudusnya. Nah, satu lagi, 1 Petrus pasal 1 mulai pasal 3 ayat 6, satu bahasa simple untuk keselamatan akhirnya. Ya, setelah itu penderitaan di dalam kehidupan saudara, 1, 2 segala proses akhirnya supaya saudara keselamatan. Coba ayat 3 coba baca. Terpujilah 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang karena ulamannya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Proses sebelumnya apa yang harus dilakukan saudara? Born again. Itu yang sangat jelas. Kembali oleh karena lamanya yang besar telah melahirkan kita. Melahirkan kita baru saudara. Coba ayat 4, ayat 5, ayat 6 terakhir. Ya, coba bergembiralah. Ayat 6, 1, 2, 3. Bergembiralah. Masih belum muncul? Ayat 6, 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sekitar harus berduka-cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Walaupun saudara masa depan ada yang suffering, kemungkinan masalah oleh karena teman, oleh karena keluarga, oleh karena uang, oleh karena segala pencobaan. Oleh karena itu berduka cita, walaupun akhirnya gimana? Bergembiralah. Karena kenapa? Kita masuk ke surga. Itu tujuannya. Nah, penderitaan untuk gereja sendiri. Coba Kolose pasal 1, 2, 4. Mari coba konsentrasi. Sekarang 1, 2, 3. Sekarang boleh menderita karena kamu dan menderita dalam dagingmu apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya
dalam penderitaan itu sebenarnya katakan untuk gereja mereka sendiri. Gereja. Ya, saya ini mau penderitaannya cukup banyak sekali akan menceritakan, tetapi saya kira bagaimana untuk gereja mereka. Maksudnya Paulus selalu ada penjara, dia membuat 1 Injil, 4 Injil. Jadi kapan-kapan di dalam penjara dia, di situ bukan dia hanya berduka cita, tetapi dia inilah kesempatan untuk menciptakan Injil. Nah, itu adalah Kolose, Filemon, Efesus, Filipi. Karena di dalam penjara dia bikin Injil Alkitab umpama. Coba 1, 2 Kolose 1, 2, 3, 4. Mari satu suara. 1, 2, 3. Kolose, Filemon, Efesus, Filipi. Saudara ingat, ya? Karena sering waktu khotbah saudara, kalau ini nggak tahu, mungkin jadi masalah. Karena dia sedang di penjara, tetapi dia tidak pernah duka cita. Contohnya lihat coba, dia sedang ada di dalam penjara, dia kemungkinan matahari juga tidak kena. Dia kemungkinan bisa bersungut. Tuhan, saya mencari, maksudnya saya menginjil, memberitakan Injil untuk yang Yesus. Tetapi kenapa saya harus penjara? Kapan mati pun juga saya nggak tahu, bisa terjadi. Tetapi dia mimpinya ini, dia bukan hanya Yerusalem, Roma, sampai Roma dia memberitakan Injil kepada kaisar juga, saudara. Kalau dia misinya cukup besar, jadi ini nggak masalah. Saya kasih contoh. Dulu saudara pernah stop di sini, kadang-kadang kelihatan stop. Waktu 1 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu saya melihat ibunya buta. Saya kaget. Ibu kenapa seperti buta? Saya tanya. Karena saya 40 hari puasa. Setelah 40 hari puasa, matanya nggak jelas. Sedikit kelihatan tapi tidak, sedikit kurang jelas, tapi masih bisa kelihatan. Tapi suaminya mendadak meninggal, anaknya 8 tahun, anaknya 4 tahun, dia gerejanya jemaahnya 15, dia sangat menderita bagi dia. Setelah itu berdoa lagi 40 hari, puasa lagi. Tidak menjawab dari Tuhan. Dia tetap 50 hari berpuasa. Dalam berjalan untuk di dalam puasa, matanya total nggak kelihatan. Satunya. Setelah saya ketemu, dia kacamatanya juga tidak jelas. Dia sangat orang yang oleh karena miskin, sangat menderita. Karena jemaahnya 15, persembahan juga tidak cukup untuk ke rumah sakit. Saya membawa dia ke Jakarta, telah periksa. Apa yang hasilnya? Dia bilang tidak bisa melihat, satu matanya total mati. Dia menangis di dalam rumah sakit, ruangan rumah sakit. Saya bilang, ibu kenapa menangis? Setelah itu saya menjelaskan, apakah Paulus juga sedang masalah. 3 kali dia minta tolong sembuhkan apa yang dia penyakitnya. Akhirnya Tuhan jawab disembuhkan dia atau tidak, saudara? Tidak atau ya? Dari mana tahu tidak? Oh, ayo kantuk, mengantuk, ayo makannya, matanya bergatul. Dia sudah sembuh atau tidak? Sembuh? Tidak. Jangan terus ya atau enggak. Menurut saya sudah sembuh. Karena kenapa saya bilang sudah sembuh? Karena setelah itu, setelah 3 kali, 4 kali dia nggak minta tolong. Berarti sembuh. Karena kenapa sembuh? Walaupun dia di dalam penjara,
misi dan pikiran masa depan itu adalah sangat kuat daripada penyakit yang mata nggak kelihatan. Walaupun dia nggak kelihatan matanya, tapi dia misinya sangat jelas. Oleh karena itu dia tujuannya walaupun ada di penjara, tetapi dia ingin mau Eropa, dia ingin ke Roma untuk memberitakan Injil. Ini terlalu, misi dan visinya terlalu tinggi, terlalu besar. Walaupun dia matanya nggak kelihatan, tidak terasa. Amin, saudara. Amin. Kenapa sering berubah dosa? Saudara juga ya, kenapa merasa sedang saudara menderita? Kalau misi-visinya nggak jelas, makin tidak ada misi dan visinya, saudara makin terasa menderita. Seperti Paulus, dia penjara juga nggak pernah dia komplain, dia nggak pernah mencari masalah, dia nggak pernah sesuatu tidak mau mengikuti Tuhan, tidak. Walaupun matanya nggak kelihatan, walaupun ada di tangannya terikat pakai tali, dia pikirannya bagaimana saya menginjil kepada orang Kaisar. Misinya besar, saudara. Kalau penyakit itu tidak terasa. Nah, terakhirnya saya menjelaskan satu orang namanya Moon Jung-kyung, orang Korea, itu penginjil. Nah, setelah dia menikah, usia berapa? Waktunya 25 tahun. Setelah itu suaminya, setelah menikah, suaminya itu suka selingkuh. Di orang kampung, dia setelah menikah, dia lebih banyak tidur di luar daripada di rumah dia. Itu namanya menderita, stres dia. Kalau orang stres, bagaimana caranya? Berantem sampai mencari selingkuh dengan siapa, dia potong rambut ke, pukul ke, pokoknya hancur. Tetapi dia tidak pikir sampai seperti itu. Biarin dia mau selingkuh, istrinya sampai 100.000 bongo, tidak ada masalah bagi dia. Tetapi dia menangkap firman Tuhan, satu, karena begitu kasihnya begitu besar, karena dia mengasihi kepada kita sampai mati, dia tidak bisa lewat. Dia sangat terlalu dalam hati dia. Justru itu coba lihat di depan ada pulaunya sampai berapa? Sampainya 1.004. Itu bahasa Korea itu 천사. 천사 itu adalah malaikat. Ya. Dia melihat, dia naik gunung, setelah itu kelihatan pulaunya sampai 1.000. Ya. Dia pikir bagaimana apa yang saya menerima, Yesus Kristus mati untuk kita. Oleh karena itu barang siapa percaya kepada dia pasti masuk surga, maksudnya diselamatkan. Caranya gimana? Dia kapal yang nggak ada, dia tidak ada yang lain, apakah Allah juga nggak ada, dia hanya membawa satu Alkitab aja. Saudara, ini bahasa ini mengerti nggak satu? Pasang dan selut. Bahasa ini paham? Orang tinggal di laut itu pasti mengerti. Kalau orang tinggal di kota di tengah belum mengerti. Pasang dan surut paham? Luar biasa. Oh, ini tidak sepertinya kurang jelas. Paham juga? Oh, paham. Airnya pasang, dia diam. Jadi airnya surut, dia ikut karena jalannya udah kering. Langsung dia ikut satu pulau. Ya. Setelah itu dia memberitakan Injil mulai pagi sampai air pasang dan surut. Satu kira-kira 10 tahun memberitakan Injil. Semua orang kampung tinggal di pulau, mereka percaya. Luar biasa. Orang-orang menderita, apa yang bisa berubah kehidupan dia
tidak menderita oleh karena suaminya selingkuh, tetapi dia mencari Tuhan, bagaimana caranya orang-orang tanpa Yesus Kristus masuk neraka, dia nggak setuju. Jadi kalau di Korea Selatan, nama Moon Jung-hyun terkenal, saudara. Moon Jung-hyun. Oleh karena itu, saudara, jangan mencari alasan, Islamnya susah, pacarnya orang Katolik, pacarnya orang yang Islam. Jangan cari alasan. Ya, penting saudara, bagaimana Yesus Kristus mati untuk saudara dan saya, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan saudara? Nah, jelas ya, kita memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal. Amin saudara. Terakhirnya Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya, 1, 2, 3, semuanya katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkanmu. Ini enggak ada. Sebelumnya saudara memberitakan Injil, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan orang ini. Tinggal saudara membuka mulutnya, bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Takut sekali. Saya memberitakan Injil kepada orang Islam, takut, dia takutnya marah. Tidak. Perangi saudara, perangi. Harus maju sekarang dan nanti. Bagaimana masa depan saudara, apa yang berpegang firman Tuhan ini telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu saudara tinggal jalan. Amin saudara. Amin. Coba satu lagu timnya musik. Saudara pernah belajar ini? 난 예수로 saya juga lupa. Ikut aja.
Apakah amin, saudara? Mari angkat tangan menerima berkat dari atas. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati STTK. Tuhan memberkati kepada keluarga anak STT. Tuhan memberkati dosennya. Tuhan memberkati untuk pembangunan supaya selesai dengan baik. Kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.